apa yang JPU ya, jaksa penuntut umum menghadirkan secara verbalisan. Kalau menurut pendapat saya, verbalisan itu adalah hasil dari penyelidikan yang dilakukan atau hasil BAP yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang saat dihadirkan atau yang sudah di P21 dan diserahkan kepada kejaksaan dan sudah dilaksanakan dalam persidangan. Yang namanya tersangka membantah semua hasil BAP itu. Maka penyidik yang melaksanakan atau yang melakukan itu dihadirkan untuk meyakinkan bahwa BAP yang pada saat dimintain keterangan pada waktu di kepolisian itu benar adanya. Karena tersangka membantah semua fakta-fakta dan hasil daripada BAP yang sudah dilakukan dan dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Nah, hari ini jaksa penuntut umum menghadirkan seseorang yang tidak ada juntrungannya dan tidak pernah dipanggil sebagai saksi atau dimintain keterangan oleh pihak kepolisian. Ini ada apa? Jangan sampai untuk hanya mengkriminalisasi. Lalu saksi yang dihadirkan tanpa pernah memberikan keterangan BAP di hadapan penyidik. Dan ketika dihadirkan oleh JPU di persidangan, dia bercerita bahwa dia pernah dibayar per bulan atau per hari, per minggu 100.000. Oleh siapa? Tersangka saudara Ahmad Juni. Benar atau tidak? Jangan kita mengada-ada. Karena apa? Kalau benar adanya fakta itu, sebenarnya harus yang benar. Kalau kita belajar hukum yang benar, harus dimintain keterangan atau dipanggil pada saat penyelidikan dilakukan oleh pihak penyidik yang berwenang yang menangani perkara ini, supaya dia bersaksi dan memberikan keterangan dan disumpah, ya, harus disumpah. Karena ketika memberikan keterangan selesai, dia akan diminta keterangan sumpah supaya dia bahwa keterangan yang diberikan itu benar. Ini kan hari ini kan baru katanya, ini kan JPU. Makanya begini, JPU ini juga kita harus menjadi tanda tanya besar buat kita semua. JPU menjadi tanda tanya besar buat kita semua. Ini tanda tanya. Ada apa? Settingan apa yang dilakukan? Jangan sampai mengkriminalisasi orang yang sebenarnya orang itu tidak bersalah. Akhirnya menghadirkan orang. Tetapi mungkin JPU juga punya yang namanya pertimbangan-pertimbangan lain, maka dia menghadirkan orang tersebut untuk memberikan keterangannya di muka persidangan. Tetapi kita belajar KUHP, kita belajar hukum acara, tahapannya harus dilakukan penyelidikan dan di BAP, dimintain keterangan sebagai saksi, ya, di hadapan penyidik. Itu baru benar. Kalau kita belajar hukum yang benar, ya. Dan hari ini yang saya lihat itu JPO-nya perlu ada sebuah tanda tanya besar bagi kita semua. Dan seluruh masyarakat Indonesia boleh berpikir, boleh bertanya. Ada apa ini? Bang, tapi kalau JPU menghadirkan saksi verbalisme itu sah-sah saja atau gimana? Ya, kalau menurut JPU ada landasan hukumnya, ya sah-sah saja. Tetapi kita belajar KUHP yang benar. Ini kita belajar KUHP dan hukum acara yang benar. Harus dilakukan tahapan-tahapannya. Tahapannya pertama dipanggil oleh penyidik dan dilakukan yang namanya penyelidikan dan dimintain keterangan dari BAP. Dan dia bersaksi. Baru dia bisa memberikan keterangan itu. Dan dari hasil itu dituangkan dalam bukti BAP itu, maka bisa diserahkan kepada pihak kejaksaan sebagai JPU lalu disidangkan. Maka pada saat waktu kalau dia bersaksi, ya diminta keterangan sesuai dengan itu. Kalau dia keluar dari fakta-fakta persidangan atau BAP yang dia lakukan, maka dia memberikan keterangan bohong. Tidak boleh.
Nah, itu kan terkait si Jaya yang mengaku sebagai kurir. Kalau terkait Ahmad Zoni yang difoto, dia merasa tertekan saat difoto, dia memegang tas pouch warna putih yang diduga itu berisi barbuk sabu di dalamnya. Ini gimana Bang menilainya? Dia merasa si Ahmad Zoni bilang dia sebelum difoto dia ditekan, diintervensi, ada segala macam intervensi. Terus itu kejadian fotonya pas tengah malam pula, kata yang mulia majelis hakim bisa melihat itu muka-muka kita lagi tekan atau tertekan lah. Abang menilainya gimana? Itu masuk gak dalam sebagai bukti? Ya, yang pertama saya sebagai praktisi hukum ya. Kalau dalam keadaan sudah larut malam, lalu foto itu misalnya tas, sebuah tas begini ya, baru hanya cuma foto, baru tidak periksa isi dalamnya itu apa, baru dikatakan bahwa di dalamnya isi ada narkoba. Belum tentu juga. Itu akan menjadi apa? Perdebatan kusir yang tidak masuk dalam logika. Kalau penyidik yang menangani perkara itu dan JPU-nya yang menangani perkara itu, mereka buka isi dalamnya, baru mereka tunjukin satu persatu. Misalnya kayak gini, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu dan ada isinya. Itu SOP-nya. SOP-nya begitu. Baru dia menunjukkan bahwa itu ada memang benar. Itu adalah di dalam tas itu berisi narkoba. Kalau cuma foto doang. Nah, kalau hanya cuma foto dan tasnya ditunjukkan seperti itu, dan apa yang dikatakan saudara Ahmad Zoni menyatakan bahwa dia tertekan dalam saat itu dalam dilakukan foto itu. Itu tidak bisa dikategorikan isinya dalam narkoba, nggak bisa. Nggak boleh. Itu nggak benar. Itu nggak benar. Nggak boleh. Karena apa? Itu dia mengandai-andai. Dan itu dia mengada-ada. Artinya, ini ada apa dengan penyidiknya? Ini ada apa dengan JPU-nya? Maka, kita harus membersihkan oknum-oknum yang merusak citra hukum di negara ini. Orang kalau dinyatakan sebagai pengguna narkoba atau pengguna narkoba, dan pada saat digeledah dan ditemukan, faktanya harus kita lihat, fisiknya harus ada, fisiknya harus ada. Fisiknya bisa ini narkoba, ya narkoba, ini namanya narkoba. Atau ini namanya narkoba, ya narkoba ini. Atau ini narkoba, ya narkoba. Kalau ini bilang narkoba, ya narkoba. Nggak bisa kita bilang itu ini. Kalau hanya bentuknya fisik foto, lalu dia pegang begini atau dia foto bersama dia pegang begini. Apakah kita bisa dalam itu kita bisa buktikan bahwa isi dalamnya narkoba? Belum tentu. Jangan kita mengada-ada. Ini kita harus belajar hukum yang benar. Dan kita harus menegakkan sebuah hukum yang harus seadil-adilnya, harus yang sebenar-benarnya. Kalau memang terbukti isi dalamnya itu sudah digelar, lalu itu sudah ditunjukkan satu persatu dinyatakan bahwa isi narkoba, dia konsekuensinya harus menjalankannya. Tidak boleh. Karena semua orang di mata hukum kalau ada yang tercela dan dia melanggar aturan hukum di negeri ini harus dihukum. Bang, terakhir, kalau terkait Ahmad Zoni akhirnya memberikan bukti print out catatan WhatsApp dengan Kanit Polsek Cempaka Putih yang diduga oknum Polsek tersebut, oknum penyidik Polsek Cempaka Putih tersebut memeras Ahmad Zoni yang meminta 300 juta per kepala, 10 orang dari total 3M, dan akhirnya disanggah oleh JPU, disanggah. Kenapa nggak menunjukkan bukti itu saat AKP Yosi, saat JPU menghadirkan saksi verbal juga dikonvertir langsung? Kenapa baru sekarang ngasih? Ahmad Zoni bilang itu lupa. Itu sah kah Bang ngasih barang bukti ke majelis hakim? Yang pertama itu hak daripada kewenangan daripada tersangka. Karena mungkin pada saat itu dia ada kealpaan atau kekulpaan. Namanya manusia. Pasti dia ada lupanya. Itu namanya manusia. Tetapi ketika setelah habis persidangan dia mereview kembali, lalu dia mengingat kembali, maka dia menjadikan dasar itu dan dia bisa memberikan keterangan itu. Walaupun pada saat penyidik tersebut yang katanya, ini baru dugaan ya, ini baru katanya dugaan bahwa ada dilakukan yang namanya pemerasan senilai satu orang berapa? 300 juta. 300 juta, itu kan baru dugaan. Betul. Nah, Ahmad Zoni punya kewajiban untuk membuktikan fakta-fakta itu kepada persidangan supaya terang benerang bahwa
ada pemerasan yang dilakukan oleh siapa? Oknum. Oknum yang baru disebut namanya oleh Ahmad Joni. Itu biarkan Ahmad Joni yang menyebutnya. Kan itu. Artinya fakta persidangan. JPU itu tidak bisa dia menolak. JPU harus menerima. JPU harus mendengarkan. Lalu majelis hakim menerima, mendengarkan, dan dia akan mempertimbangkan itu. Apakah itu bisa menjadi pertimbangan? Tetapi kalau faktanya Ahmad Joni bisa membuktikan itu, maka proses hukum tidak boleh dicederai. Artinya, siapapun oknum yang terlibat, yang kita duga ikut terlibat dalam persoalan ini, atau ikut kita duga yang disampaikan oleh Ahmad Joni menyatakan bahwa ada pemerasan yang dilakukan, ya dia pun harus dilakukan namanya apa? Tangkap dan diproses secara hukum. Dia tidak boleh kebal hukum di bangsa ini. Ya, dia tidak punya hak untuk kebal hukum di bangsa ini. Ya, semua di mata hukum semua orang sama. Maka perbuatan yang kau lakukan harus kau mempertanggungjawabkan di mata hukum.